Assalamualaikum. Perjalanan kali ini, Kang Irman berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kabupaten yang berpusat di Kecamatan Stabat, memiliki 23 kecamatan dengan luas 6.273 km persegi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 1.109.248 jiwa. Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat. Kesultanan yang dahulu pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat. Perjalanan di Kabupaten Langkat ini, saya berkesempatan menghadiri launching program makan sehat bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Langkat bersama penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sumatera Utara, Ibu Tias Fatoni. Kedatangan Ibu Tias Fatoni bersama penjabat Bupati Langkat Bapak Faisal Hasrimi dan rombongan disambut antusias dari ratusan siswa SDN 056616 Desa Sukamulya, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ibu Tias pun menyapa para siswa yang siap-siap menyantap menu makanan sehat bergizi yang terdiri dari nasi, ikan, telur, sayur, dan buah. Sudah kita ketahui bersama bahwa program makan sehat bergizi gratis akan dimulai pada tanggal 2 Januari tahun 2025 dan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga sesuai dengan asta-cita visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang merupakan kolaborasi dari seluruh stakeholder, baik tingkat pusat, daerah hingga desa. Hari ini kita dapat program dari Bapak Presiden. Tahu siapa Presiden kita hari ini? Jadi kata Pak Presiden, anak-anak sekolah nggak boleh jajan nanti keluar. Katanya harus makanan bergizi. Jadi makanan hari ini makanan bergizi. Salah satu tujuan makan gratis bergizi yaitu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, dikarenakan peningkatan gizi dapat terjadi apabila konsumsi makanan yang diterima merupakan makanan yang baik, berkualitas, dengan jumlah yang cukup, serta diberikan secara berkelanjutan. Dampak positif khususnya terjadi penurunan ketidakhadiran di kelas yang berdampak pada performa akademik. Ini adalah bentuk juga bahwa kita berkomitmen terkait dengan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita dan Wakil Presiden kita. Kita akan memberikan makanan sehat gratis untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena kita harus menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang unggul di tahun 2045, di mana kita akan menjadikan itu adalah generasi emas kita. Jadi ini sebagian yang bisa kita lakukan, bahwa kita di provinsi, kabupaten kota kita mendukung terkait dengan apapun yang menjadi program dari pemerintah pusat. Program ini merupakan langkah besar dalam upaya pemerataan gizi dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada sinergi antara berbagai lembaga di semua tingkatan pemerintahan. Salah satu kunci sukses dalam implementasi program makan bergizi gratis adalah terciptanya ekosistem yang berkelanjutan antara berbagai pihak yang terlibat. Tentu saja, peran pemerintah pusat sangat penting dalam memberikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Namun, tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, khususnya tingkat kabupaten, program ini akan sulit dijalankan secara maksimal. Kabupaten yang posisinya dekat dengan masyarakat langsung memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih lokal dan terfokus pada kebutuhan masyarakat setempat. Jadi ini kami lakukan uji coba dengan budget 10.000, ya, alhamdulillah bisa dikerjakan sama PKK kecamatan dan PKK desa, ya, sudah memenuhi standar gizi yang ditetapkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Dan hari ini kami juga perlengkapan peralatan makanan juga sudah berstandar dengan wadah yang stainless, jadi kehigienisnya tetap dijaga, dan botol minumnya juga sudah menggunakan botol minum yang sudah berstandar, aman, bisa dipergunakan
untuk di tempat konsumsi makanan. Ya, jadi ini bisa menjadi inventaris sekolah. Ya, jadi begitu launching nanti di Januari kita sudah siap karena kita sudah melakukan uji coba. Ya, jadi kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman Forkopimda ya menyukseskan program dari Pak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis dipatok senilai 10.000 per anak dan ibu hamil. Nominal ini turun dari yang sebelumnya Rp15.000 atas arahan Presiden Prabowo, yang dalam pernyataannya meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah. Selain makan gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo, dalam momen Hari Guru Nasional 28 November lalu di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menguatkan dunia pendidikan demi melahirkan generasi bangsa yang mengerti teknologi terkini. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya pada dunia pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan, mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,15 triliun pada tahun 2025 untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Presiden RI ke-8 tersebut menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia adalah dengan penyediaan televisi canggih smartboard di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Di mana kegiatan pembelajaran menggunakan smartboard ini memberikan kemudahan kepada anak-anak didik sehingga anak-anak didik sudah siap menghadapi era digitalisasi di mana mereka sebagai generasi yang kita persiapkan di tahun 2045 menjadi generasi emas. Dan di sini harus ada langkah-langkah konkret dari kita, dari pemerintah untuk mempersiapkan mereka di tahun 2045. Bahwa sesungguhnya di tahun 2045 nanti mereka yang mengendalikan negara kita, mereka sebagai pemimpin-pemimpin besar di negara kita. Jadi kita harus melakukan persiapan-persiapan, kita harus melakukan lompatan-lompatan yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan mereka. Dan hari ini kita bukan hanya sekedar mengadakan saja, tapi kita pastikan bahwa smartboard ini sangat dibutuhkan anak-anak, dan kita pun sebagai pengajar, ya, guru-gurunya harus siap. Maka guru-guru juga harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan sehingga manfaat dari keberadaan smartboard ini memang betul-betul bisa dirasakan oleh guru, bisa dirasakan oleh peserta didik, bisa dirasakan oleh masyarakat, bisa dirasakan oleh bangsa dan negara kita, persiapan Indonesia emas di tahun 2045. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kabupaten Langkat langsung melakukan langkah pembenahan sistem pendidikan yang ada di wilayahnya. Di bawah komando PJ Bupati Langkat, Bapak Faisal Hasrimi, membuat gebrakan dengan menghadirkan teknologi smartboard di beberapa sekolah dasar dan menengah. Ya, karena keterbatasan anggaran kita belum bisa memenuhi secara keseluruhan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat. Tapi alhamdulillah kita sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden juga harus menciptakan sekolah-sekolah yang unggul. Jadi kita ciptakan sekolah-sekolah yang unggul sebagai pilot project, sebagai percontohan. Nah, ini kalau sudah berhasil, ini bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat. Mungkin ya karena keterbatasan pembiayaan kita belum bisa kita penuhi seluruh sekolah kita yang ada di Kabupaten Langkat, tapi sudah mewakili wilayah Aru, wilayah Hulu, wilayah Hilir. Jadi semua sudah ada keterwakilan dari sekolah-sekolah unggul yang ada di Kabupaten Langkat. Sampai akhir tahun 2024, Kabupaten Langkat telah memberikan dukungan smartboard kepada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebanyak 84 di sekolah dasar dan 68 sekolah menengah pertama. Dengan jumlah siswa penerima manfaatnya, ada 91.437 siswa sekolah dasar dan 35.685 siswa menengah pertama. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan
untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya pada proses pembelajaran. Kami yakin siswa pasti bisa menerima karena sesungguhnya memang tanpa digitalisasi yang kita kerjakan pun mereka sudah menggunakan digitalisasi. Bahkan ya kita sekolah, pemerintah jauh ketinggalan dibandingkan dengan anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita kategori generasi Z, ya, mereka kita yakin jauh lebih menguasai digitalisasi. Jadi kita sebagai pemerintah di sini harus menyiapkan sarana prasarananya untuk mendukung kemampuan lebih dari anak-anak generasi Z tersebut. Teknologi juga memberikan fleksibilitas dalam proses pengajaran. Guru dapat menggunakan layar pintar atau smartboard untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara siswa dan guru, dari berbagi pendapat, bertukar ide, dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mengajarkan mereka keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ketika mengajar, ini mempermudah saya sebagai guru mengajarkan, menyampaikan materi. Yang kedua, siswa juga tertarik ya, menarik karena anak-anak ini Gen Z ini kan sangat familiar dengan teknologi ya. Tidak lagi hanya pakai papan tulis tradisional biasa, tapi bisa langsung ditulis di sini. Dicari apapun ada di sini, materi-materinya pun ada di sini, sehingga anak-anak senang dan tertarik ya, dan semangat belajar. Teknologi memiliki peran memudahkan proses pendidikan di sekolah. Teknologi juga digunakan dalam pendidikan untuk mendukung pembelajaran dan mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu cara untuk mencapainya dengan menggunakan teknologi. Guru harus bisa menggunakan teknologi dan memastikan tetap menjadi sumber belajar bagi murid. Saat ini saya sudah mengajar menggunakan smartboard. Kenapa saya sangat tertarik sekali dan anak-anak antusias ketika saya mencoba mengajar dengan smartboard, ya. Dengan mengajar smartboard ini kita langsung bisa terhubung dengan YouTube. Di sini untuk belajar ayat-ayat kita sudah bisa mendengarkan langsung, ya, suara-suara qori-qori ah. Kemudian kita juga bisa langsung menggunakan dengan penulisan melalui papan penulisan smartboard ini dengan penulisan yang beraneka ragam warnanya sehingga anak-anak tidak bosan, tidak monoton, mereka senang ya. Alhamdulillah mereka senang, kita bisa memilih warna yang kita sukai, tentunya warna-warna ceria. Pelaksanaan program yang sedang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sepenuhnya mengikuti perkembangan dunia, mulai memasuki abad Society 5.0, cirinya teknologi digital yang semakin pesat perkembangannya. Demi menindaklanjuti program Smart Teacher dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan sistem pembelajaran itu dengan melaksanakan sistem teknologi IT. Dan di era yang kita kenal saat ini revolusi industri 4.0, bahkan kita akan memasuki zaman yang dikenal dengan abad Society 5.0. Jadi justru itu pemerintah daerah itu harus melaksanakan sistem pembelajaran itu yang mengacu kepada teknologi IT. Artinya bahwa tidak ada lagi guru yang gagap teknologi, guru harus bisa mengoperasionalkan seluruh sistem pembelajaran teknologi IT. Karena program Smart Teacher itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh guru-guru. Papan smartphone ini ya. Jadi itu yang penting bahwa diingat teori Pythagoras itulah panjang sama dengan kuadrat penyikunya ya. Guru dituntut untuk menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pendidik, sosial, profesional, dan individual. Di dalam kompetensi pedagogik dijelaskan bahwa guru harus mampu menggunakan
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, guru tidak boleh terpaku pada model pembelajaran tatap muka di kelas. Namun juga harus dapat menggunakan media yang memudahkannya untuk menyampaikan materi pelajaran. Awal mula menerima ini kami kaget-kaget tentunya ya. Ini apa lagi gitu. Kesannya terlalu teknologi kali, terlalu maju kali. Sementara kami sekolah pinggiran dekat laut gitu. Tetapi Dinas Pendidikan tidak hanya memberikan itu. Guru-guru dan kepala sekolah diundang, kita dikasih pembekalan. Kemudian seminggu setelah pelatihan itu kami cobakan di sekolah. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Misalnya diantaranya yang perpustakaan kami terbatas, dengan adanya smartboard kami memiliki berbagai jenis buku digital. Termasuk juga buku-buku yang sesuai dengan umurnya untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah kami. Kami juga sebagai guru akhirnya tahu bisa memanfaatkan berbagai teknologi, berbagai aplikasi yang semuanya ada di dalam smartboard. Ini luar biasa dalam hati kami, kenapa nih Dinas Pendidikan nggak dari 2 tahun lalu memberikan ini? Maunya seperti itu ya kan, jadi lebih maju. Padahal sebenarnya manfaat smartboard yang tadinya kami nggak tahu, ini anak-anak jadi semakin asik belajar. Anak-anak jadi kecanduan, Bu kita belajarnya menggunakan smartboard, Bu kita belajarnya langsung connect internet. Termasuk diantara misalnya laboratorium maya. Kami tadinya nggak punya laboratorium, anak-anak langsung jadi connect nih pakai laboratorium maya yang terkoneksi di dalam smartboard. Aplikasi-aplikasi pembelajaran semua ada di dalam smartboard. Bukan cuma papan tulis, kita bisa memanfaatkan berbagai fungsi smartboard di dalam pembelajaran. Dan ini luar biasa. Awalnya saya agak kaget ya pertama kali lihat smartboard ini. Karena biasanya yang paling gede itu yang bisa disentuh-sentuh gitu layarnya itu kan tablet ya. Tapi ini kok bentuknya kayak papan tulis gitu kan, tapi bisa disentuh-sentuh. Jadi pertama saya kaget gitu, wah ini gimana cara makainya gitu. Nah setelah saya tahu dan ngerti cara makainya, saya lumayan kaget ya, kagum gitu. Soalnya kelihatan lebih simple dan mudah dimengerti daripada papan tulis biasa. Awal saya mengenal ini saya sedikit penasaran, cuman kayak kagum gitu kan. Bentukannya kayak saya kira awalnya TV gitu, tapi kok bentukannya bisa dipencet-pencet kayak papan tulis. Ternyata ini namanya smartboard. Jadi kayak lebih kayak gimana ya, kayak lebih itu dia lebih canggih dari papan tulis, kayak lebih menarik juga dari papan tulis. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati karena sudah memberikan smartboard, dan saya dan teman-teman akan berjanji akan semakin giat dalam belajar. Dan Bapak Bupati, kami sangat berterima kasih telah memberikan smartboard karena membuat kami sangat mudah dengan pembelajaran dan kami sangat terbantu karena adanya smartboard. Semenjak belajar menggunakan smartboard ini, kita lebih gembira. Terima kasih atas Pak Bapak Faisal. Semoga kami lebih bisa belajar dengan baik. Amin. Makan gratis dan teknologi di dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut sepenuhnya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu pula akan dipengaruhi oleh pendidik yang menguasai teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Untuk itu diperlukan pendidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai, butuh kepribadian yang mantap, serta menghayati profesinya sebagai pendidik. Ini suatu pengalaman baru untuk saya, jalan-jalan di lokasi yang asri, nyaman, dan bareng-bareng orang penting di Kabupaten Langkat. Bapak PJ Bupati Pak Faisal Hasrimi. Sampai ketemu jalan-jalan berikut di daerah yang lain. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalam.